materi yang kemarin, melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum itu, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bisa? Oke, Memulai pelajaran pada hari ini adalah kita Iman doang? Enggak. Iman apa?
akan melahirkan sikap menerima dan unjuk. Kalau sedangkan secara istilah tadi yaitu iman berarti membenarkan dengan hati, membicarakan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Sekarang kita nanya ke yang dimaksud iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu apa? Percaya bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya. Iman kepada kitab Allah itu berarti kita percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul. Selanjutnya, kalau iman secara ijmali atau global apa? Pengertian iman secara ijmali atau global. Iman secara ijmali atau global. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Yang tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. Jadi kalau iman secara ijmali yaitu secara global atau secara luas, artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan Rasul yang menerimanya. Kalau secara tafsir apa? Mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci seperti namanya, nama Rasul penerima, dan lain sebagainya. Ya. Berarti kalau secara tafsir ini kita itu harus tahu nama penerima, nama rasul penerima, nama kitabnya. Ya, seperti itu. Sekarang lanjut ke nama-nama kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa kemarin? Dapat Apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi, fungsi dari kitab Taurat apa? Ada di bukunya, coba baca di halaman 38. Ada fungsi dari kitab Taurat. Untuk apa kitab Taurat itu diturunkan? Kitab Taurat merupakan bentuk bagi Nabi Musa dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Selain itu apa lagi? Ada di bawah? Sebagai pedoman bagi Bani Israel. Ya, sebagai pedoman bagi Bani Israil yang kemudian disebut dengan bangsa Yahudi. Terus kitab Taurat hanya digunakan untuk memuaskan perkara orang-orang dari Bani Israil. Jadi fungsi dari kitab Taurat di sini yaitu sebagai pedoman untuk orang-orang itu perkara dari Bani Israil. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Fungsi dari kitab Zabur apa? Fungsi dari kitab Zabur di bukunya halaman 38. Nabi Daud menggunakan kitabnya sebagai nabi dan lain sebagainya. Lalu menggunakan Ya, terakhir. Ayo, yang ini suaranya. apa ya? Betul loh. Kitab Zabur itu fungsinya atau berisi mengenai tentang sama kayak kitab Taurat dan
semua kitab itu sudah dibukukan. Kalau kitab sudah dibukukan, kalau suhu masih di lembaran-lembaran. Kalau kitab itu sudah lengkap isinya dan ya sudah dibuktikan tadi. Kalau sedangkan suku itu masih berbentuk lembaran-lembaran. Lembaran ini sudah dan tidak diketahui isinya. Oke, lanjut ke itu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang terakhir. Di mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Isi dari Al-Quran apa? Coba angkat tangan. Apa tadi? Ya, apa tadi siapa? Menggantikan syariat dengan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu penyempurna dari kitab apa saja? Kitab Taurat, Zabur, Injil. Jadi kita harus meyakini, kita sebagai umat Muslim, kita harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Sekarang masuk ke poin baru, yaitu ke menjadi generasi pencinta Al-Quran. Sekarang Mbak tanya, cara kamu menjadi generasi pencinta Al-Quran itu gimana sih? Coba, cara kamu menjadi generasi pencinta Al-Quran. Coba Mbak minta siapa aja yang bisa ya? Yang bisa? Cara kamu menjadi apa ya? Generasi pencinta Al-Quran. Dengan apa? Ayo, ada yang bisa? Cowok mungkin. Cara menjadi generasi pencinta Al-Quran. Gimana? Cara kamu menjadi generasi pencinta Al-Quran. Halo. Ayo, ada yang bisa? Satu aja. Di bukunya ada. Saya jelasin di bukunya juga. Cara menjadi Bersemangat belajar Quran tanpa mengenal waktu. gimana? Bersemangat belajar Quran tanpa mengenal waktu. Ya, berarti dia membaca. Cara menjadi Generasi pencinta Al-Quran. yang pertama yaitu coba buka halaman bukunya di halaman 42. Di situ dijelasin apa membaca kan kata temannya tadi. Nah, di situ dijelasin bahwa membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Jadi yang pertama adalah membaca. Jadi cara kita menjadi generasi kita Al-Quran itu secara sederhananya kita membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya mampu menjadi Al-Quran berikutnya, kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Karena itu harus belajar ilmu tajwid juga. Selain membacanya juga, kalian juga harus bisa ilmu tajwid. Tajwidnya. Setelah membaca apa? Setelah membaca memahami arti. Jadi kalian itu tidak cuma harus bisa membaca saja, tapi juga harus memahami arti. Nah, cara kalian itu kalau mau memahami artinya, kalian beli Al-Quran
yang belajar. ya belajar Dan bisa menuntut ilmu. Selain itu ngaji. ya ngaji. Selain itu ada lagi kita untuk Sholat. ya di Al-Quran itu tentunya pasti ada. Pasti di Al-Quran itu sudah ada perintah kita untuk sholat. Jadi itu merupakan penamaran kita dalam menjadi generasi penyuka Quran dalam sekarang ini. Oke, selanjutnya dalam suatu hadis yang diriwayatkan menceritakan bahwa sahabat Aisyah bin Abi radhiyallahu anhu bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang akidah Rasulullah. Maka Aisyah menjawab, bukankah engkau sering membaca Al-Quran? Aisyah menjawab, ya Aisyah, ya. Aisyah berkata, Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, hadis itu menunjukkan bahwa puncak dari pengamalan Al-Quran dalam kehidupan adalah mulia. Jadi kunci dari Al-Quran itu, isi paling pokok utama dari Al-Quran adalah takbir. Sementara apabila adalah cerminan orang yang bertakwa. Supaya hubungan antara iman kepada Al-Quran dan ketakwaan ini dibaca pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Ada yang bisa membacakan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 4? Oke, ada siapa nih? Ya, oke, bisa dibaca agak keras suara. Iya. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. Sekarang peminta yang cowok, kalian bisa itu baca artinya aja. Ayo, semua coba. Rizky aja deh. Baca artinya. Baca arti dari surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Nyari suaranya ya, Bila. Saatnya jam 6 dimulai. Saatnya jam 6 dimulai. Saatnya jam 6 dimulai. Oke, ya. Terima kasih kepada Adik Kiran sama Adik Rizky ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di mana Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki. Nah, di sini bertanya, beriman kepada yang gaib, apa itu maksudnya? Beriman kepada yang gaib itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
Dan mereka yang beriman kepada Allah yang diberikan kepada iman lengkap dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi di situ isinya yaitu merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa dan mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan demikian, seorang muslim yang beriman kepada Allah dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dan tanpa sehari-hari seperti berkata jujur, tanggung jawab dan dapat dipercaya. Berkata jujur, sudahkah kalian berkata jujur kali ini? Sudah? Roti bohong loh dari pagi sampai enggak. Contohnya kamu berperilaku jujur, berkata jujur kayak apa? Kayak misalkan apa ya? Berkata yang sebenarnya. Ya, sebenarnya kamu berangkat dari rumah ke sekolah, niat untuk belajar, dan ternyata kamu nyampe beneran, belajar beneran. Nanti kalian sudah jujur kepada Orang tua. bertanggung jawab. Jadi kalau kalian berbuat sesuatu itu harus bisa dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya. Kalau kalian diberi amanah berarti kalian harus Megang kepercayaan orang tua. ya menghargai perbedaan. Namanya perbedaan itu berarti kita harus saling toleransi, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Sebaliknya, ia akan terhindar dari perilaku buruk seperti menyebabkan bohong, anarkis dan vandalisme, orang kasar, menyebabkan kebencian, korupsi dan lain sebagainya. Bilangin Tadi yang keempat, hubungan dengan umat yang beriman kepada kita terdahulu. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, ya Nabi membangun hubungan baik dengan mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu umat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh siswi yang mengikuti ekstra tari bahwasanya nanti sore ada latihan sehabis asar. Sekali lagi, diberitahukan kepada seluruh siswi yang mengikuti ekstra tari bahwasanya nanti sore ada latihan sehabis asar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi itu membangun hubungan baik dengan mereka. Mereka di sini siapa? Umat dari Bani Israel, Bani Yahudi. Nabi SAW mengajak mereka membangun kota Madinah bersama-sama Islam dan penduduknya. Mereka itu menyepakati kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam piagam Madinah. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada mereka seperti penduduk lainnya. Pada waktu mereka melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan, Nabi memberikan haknya. Demikian juga pada saat mereka keluar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh siswa yang mengikuti ekstra kami bahwa didoakan latihan habis asar. Sekali lagi, diberitahukan kepada seluruh siswa yang mengikuti ekstra kami bahwa didoakan latihan habis asar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi memberikan haknya. Demikian juga pada saat mereka keluar dari kesepakatan, Nabi juga akan menghukum mereka. Mereka itu siapa? Bani Yahudi. Ya, Bani Yahudi.
memahami sakit karena sudah berbuat kasar kepada Nabi. Namun Nabi Muhammad SAW melarangnya. Nabi meminta agar Umar menasihati dirinya agar membayar hutang dana. Nabi juga meminta Umar menasihati Zakid agar menagih hutang dengan cara yang benar. Nabi memberikan kepada Zakid sesuai dengan hak yang dimilikinya. Contoh salah satu hukuman yang diberikan oleh Nabi terhadap hakim insaf yang melanggar kesepakatan tadi itu adalah pengusiran Bani Nadir dari Madinah. pada saat berlangsung perang Khandaq, Bani Nadir telah mengkhianati kesepakatan piagam Madinah. Mereka bersekutu dengan suku Quraisy dengan memberikan informasi tentang situasi dan keadaan Madinah pada pihak musuh. Nah, atas dasar pengkhianatan itu Rasulullah SAW mengusir mereka dari Madinah sebagai hukuman atas pengkhianatan yang telah Dilakukan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, ada yang kurang dipahami? Sama-sama dipahami. Oke, sudah sama-sama dipahami ya? Ya. Selanjutnya yaitu kalau sudah paham, coba buka halaman 50. Oh iya. Ulangan ya. Coba buka halaman 50. Ada kelas lokal. Pilihan ganda itu 10 soal. Terus esainya ada 5. Bisa kalian isi